alhamdulillahnya itu dapat kerjaan sebelum wisuda ya. Sebenarnya udah lulus kan. Kalau lulus dulu baru dapat kerjaan gitu. Halo co-friends, welcome back to Aqua Tutur. Aqua Tutur bertutur, season 2, episode 14. Balik lagi nih sama aku, Setiarum Maulidina dari Divisi Multimedia Himakwa Universitas Tidar periode 2022. Pada episode kali ini, Aqua Tutur akan berbincang-bincang dengan tema yang menarik, yaitu berbincang dengan alumni. Dengan Sobat Aqua Friends, yaitu Mas Ceter dan Mbak Vina, selaku alumni dari Aquakultur Angkatan 2018, Universitas Tidar. Halo Mas Ceter, halo Mbak Vini. Boleh perkenalan diri dulu yuk, agar Aqua Friends yang baru saja bergabung lebih mengenal Mas Ceter dan Mbak Vini. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan. Halo teman-teman. Saya Ceter Rian, Utari Badara Mawar, alumni Aquakultur Untidar. Awal masuknya itu tahun 2018, angkatan 2018. Oke. Halo Mas Ceter. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina Fidah. Asal dari Pekalongan. Aquakultur Angkatan 2018. Oke. Sebelumnya kami ucapkan selamat ya kepada Mas dan Mbak yang sudah berhasil lulus dari perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana perikanan. Oke, sebelumnya nih Mas Ceter sama Mbak Vini, gimana nih kabar hari ini? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Buat dari Mbak Vini lagi ada kesibukan apa nih Mbak akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk cari cuan. Aduh, cari cuan ini. Kalau Mas Ceter akhir-akhir ini ada kesibukan apa aja nih Mas? Ya, akhir-akhir ini ya sama sih, dari masih ada tugas kerjaan, kemudian ya nyelesain tugas-tugas di kerjaan aja sih. Oke. Nah, Mbak Vini sama Mas Ceter kan udah alumni nih. Gimana sih perasaannya atau apa ada perbedaan gitu setelah udah menjadi alumni? Karena kan banyak nih dari Aqua Friends yang masih menjadi mahasiswa, pengennya tuh kayak cepet, pengen kuliahnya lulus gitu, kelar kuliah gitu. Dari Mas Ceter dulu mungkin. Oke. Oke. Kalau dari aku sendiri sih ya, sebenarnya kan memang perkuliahan itu kan bagian dari, maaf ya, lagi ada teman dulu. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi kalau dari aku sendiri itu kan dari kuliahan sama sekarang ini sudah bekerja itu udah. Nah, kita kan untuk terjun langsung ke dunia pekerjaan seperti itu. Nah, perbedaannya sih ya, kalau di kuliah kita masih bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, masih bisa sering nongkrong-nongkrong kayak gitu. Nah, tapi kan kalau udah bekerja kayak gini, apalagi di pekerjaan saya sekarang ini kan mengharuskan untuk individu seperti itu. Harus lebih banyak bertemu dengan orang, menjalin relasi dan lain-lainnya. Itu sih. Oke, kalau dari Mbak Vini, gimana nih Mbak perasaannya? Kalau perasaannya yang pertama ya kita bersyukur lah ya, kita bisa lulus, itu target kita. Itu kalau perbedaannya jauh beda sih antara perkuliahan dan dunia kerja khususnya ya. Kalau di kuliahan tadi Mas Ceter nyebutin kita bisa kumpul-kumpul ya, kita masih bisa kayak ketemu sama temen itu, main ke kos itu gampang banget lah, nggak usah harus janjian, harus banyak jadwal-jadwal kayak gitu. Terus juga kalau di kuliah mungkin kita masih bisa eksplor dirinya ke arah
sharing relasi hanya untuk pertemanan, kemudian juga kita juga disibukkan dengan hal-hal yang berbau kita mencari ilmu, terus pengalaman yang buat nanti bakal kerja. Nah, kalau di kerja sendiri sama kayak Mas Jather, aku juga harus jauh, khususnya dengan teman-teman yang akrab banget lah bisa dibilang kayak gitu. Harus emang gimana ya, bentuk diri. Kalau di kerjaan itu kita harus siap mental kayak gitu. Terus juga perbedaannya kalau di kerjaan kita emang lebih waktu kita disita untuk kita beradaptasi dengan kerjaan, kemudian nyelesain dari proyek-proyek kerjaan kayak gitu. Ya perbedaan banyak sih, tapi ada senangnya juga di kerjaan gitu, di kuliahan juga ada kayak gitu. Oke, berarti kayak ada suka duka tersendiri ya Mbak. Mungkin kalau di dunia kerjaan itu lebih keras ya Mbak dari dunia perkuliahan ya Mbak. Kerasnya kita harus kerja ya, dari mulai pikiran kita, tenaga kita disita. Kalau di kuliahan mungkin kita paling tersitanya ketika skripsi kayak gitu. Oke. Nah, dengar-dengar nih Mbak Vini sama Mas Jather ini udah punya pekerjaan, udah keterima kerja ini sebelum lulus ya Mbak. Kira-kira kalau boleh tahu keterima gimana sih Mbak? Oke. Aku dulu ya. Alhamdulillah banget udah keterima kerjaan. Kalau pekerjaannya sekarang saya di Jalatek, salah satu startup yang bergerak di dalam dunia perikanan, khususnya di budidaya udang seperti itu. Dan kemarin juga sebelumnya sih pernah di luar Jawa kayak gitu, di analisis lab, tapi sekarang udah di Subang kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Jather nih, kalau boleh tahu kerja di mana ya Mas? Alhamdulillah sih, saya waktu itu keterima di Aruna Indonesia atau di perusahaan PT Aruna Jaya Nusantara. Tuh. Nah, saya di sini di posisi mini plan acquisition executor. Nah, saat ini saya berada di Maluku. Wah, jauh sekali ya di Maluku ya. Kalau Mbak Vini Mbak Vini ini berarti di mana nih yang Jalatek ini? Sekarang di Subang. Subang ya? Subang. Iya. Oh, deket-deket sini aja, masih di Jawa ya Mbak? Iya, tapi nanti next siklus mungkin di luar Jawa. biar semakin berkembang ya Mbak? Iya, benar-benar. Oke, nah pekerjaannya itu kan tadi kalau Mbak Vini di bidang perikanan gitu ya, budidaya udang ya Mbak? Itu pekerjaannya ngapain aja sih Mbak? Oke, kalau aku sekarang di field asisten lapang. Di sini ditanggung jawabi untuk kita kualitas air, kemudian kita juga ada penginputan data terkait kualitas air, kemudian dari aspek-aspek budidaya udang, kemudian juga di sini kita melakukan pendampingan full dari satu siklus dalam kegiatan budidaya udang. Kemudian nanti juga kita ada diskusi atau sharing bareng dengan pemilik tambak, kemudian technical operation, kemudian juga kita nanti membantu ketika memang dibutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan budidaya seperti itu. Oke, kalau dari Mas Jather nih, tadi kan di PT Aruna Indonesia ya, itu kerjanya ngapain aja sih Mas? Oh ya, jadi di Aruna sendiri itu kan merupakan perusahaan startup. Nah, perusahaan startup yang berjalan di bidang perikanan dan kelautan, di mana di sini Aruna sendiri telah memiliki kurang lebih 120 titik lebih di seluruh Indonesia, dan saat ini kan berjalannya itu mengumpulkan potensi-potensi perikanan yang ada di Indonesia, khususnya di ikan-ikan laut seperti itu. Nah, untuk di pekerjaan saya sendiri
mini plan acquisition executor. Nah, di mana kalau bahasa gampangnya itu adalah tim babat alasnya gitu. Jadi saya di sini yang harus membuka jalan, membuka titik di suatu daerah. Nah, saya ini kan saat ini berada di Pulau Buru. Nah, saya di sini mau membuka titik mini plan Aruna di Pulau Buru agar nantinya bisa mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di Pulau Buru ini. Kemudian nanti kita jaring relasi, jaring mitra seperti itu. Kemudian baru dari hasil perikanannya kita proses, kemudian kita langsung ekspor gitu. Kita pasarkan di market-market yang sudah ada di Aruna seperti itu. Wah, luar biasa ya masa membuat pekerjaannya ya. Nah, untuk jam kerjanya sendiri ini bagaimana sih Mas kalau di perusahaan Aruna ini? Nah, kalau saya di Aruna sendiri ini kan kalau jam kerjanya itu kan fleksibel karena kita kan tim lapangan. Jadi ketika ada waktu yang diperlukan ya kita datang, harus standby seperti itu. Ketika nantinya ada ikan masuk dari pelabuhan, ikan masuk, kita harus standby untuk membeli transaksi, kemudian kita tangani dan lain-lainnya seperti itu. Baru kita proses, kemudian kirim lagi kayak gitu. Karena kan kalau dari pekerjaan saya sendiri kan memang jauh dari budidaya ya. Iya. Jadi kan saya lebih ke hasil pemanfaatan kayak gini. Nah, jadi kalau jam kerjanya sendiri ya tidak menentu, fleksibel. Bisa aja setiap hari, bisa aja bahkan sampai malam pun kayak gitu. Jadi tergantung dari adanya ikan, kemudian tergantung dari hal-hal lainnya kayak gitu. Dari saya. Berarti kayak standby 24 jam gitu ya Mas? Iya, harus standby gitu. Berarti kalau untuk Mbak Vini jam kerjanya nih bagaimana Mbak di perusahaannya Mbak Vini? Mohon maaf Mbak masih di mute. Oke, ini aku sekarang kan di Jalapam yang di bagian satu siklus full untuk budidaya udang sekitar 3 bulanan gitu. Nanti kita kalau jam kerja kita tetap ada jam kerja. Kalau pagi kita cek kualitas air, kemudian nanti kita juga membantu teknisi apabila memerlukan hal-hal yang dibutuhkan kayak membantu ketika memang proses budidaya ini perlu masukan atau seperti apa kayak gitu. Kemudian jam pastinya kalau saya jam pagi dan sore untuk pengecekan kualitas air. Kemudian kalau yang lain tetap fleksibel, kita juga aku juga full di lapang. Jadi ketika memang dibutuhkan dari budidaya udang, apalagi ketika persiapan budidaya khususnya kan itu kita membutuhkan banyak planning dan kadang planningnya berubah-ubah. Nah, untuk yang teman-teman di lapang ini emang harus stay gitu loh. Kita nggak bisa pulang cuti 1 minggu sekali atau itu kita belum diperkenankan kayak gitu. Jadi kalau jam kerja sih fleksibel, tapi kalau pagi dan sore tetap pengecekan kualitas air. Oke, berarti Mbak Vini ini berada di lapangan juga, Mbak? Iya, full. Aku di tambak udang, full di lapang dari pagi sampai pagi lagi. Itu kalau boleh tahu udangnya udang apa aja itu, Mbak? Kita fokusnya udang faname. Untuk Jalatek sendiri kita berfokus di udang faname. Selain di Jala Farm, kita juga punya Jala Insight, kemudian Jala Tebar, terus Jala Panen, kemudian Jala Impact kayak gitu. Kita beda-beda, tapi yang khusus yang sekarang aku di bidangku ini Jala Farm yang satu siklus kegiatan budidaya udang faname kayak gitu. Oke. Nah, untuk Mas Ceter sama Mbak Vini ini kan mendapatkan pekerjaan ini sebelum lulus. Boleh minta ceritain sedikit itu gimana sih bisa mendapatkan pekerjaan itu? Mulai dari Mbak Vini dulu aja deh. Oke, aku cerita sedikit dulu ya sebelumnya.
Aku memang dulu ketika semester 1, sampai semester 3 lah. Mungkin ya kayak teman-teman ada yang ngerasa kayak, aduh, aquaculture ini ngapain sih gitu. Aduh, nanti kerjanya gimana sih? Nanti dapat kerja nggak? Kayak gitu. Terus juga dari semester sampai semester 3 emang dilema banget ya, karena aku jujur awalnya nggak tahu perikanan gitu loh. Kemudian jalan ketika aku mulai magang seperti itu, mulai magang di tempat-tempat balai ataupun perorangan kayak gitu, kita udah sedikit mempunyai gambaran kayak gitu. Nah, itu dari cerita itu ketika aku magang, ketika berinteraksi, berkomunikasi dengan pelaku-pelaku kegiatan budidaya di dunia perikanan, akhirnya aku muncul nih kayak, oh ternyata aquaculture kayak gini ya, oh ternyata perikanan kayak gini. Nah, mulai saat itu aku di semester 5, 6, 7 itu aku emang targetin untuk lakuin explore untuk lihat dunia perikanan itu gimana sih. Nah, itu mulai saat itu aku mulai tahu-tahu sedikit kayak perusahaan yang bergerak di perikanan, kemudian juga apa aja sih yang dibutuhkan di perikanan, pekerjaan apa aja sih job desk-nya kayak gitu. Nah, dari situ aku mulai melirik lah gitu, melirik salah satu perusahaan. Ya ini salah satunya aku melirik Jalatek dari semester 5 itu aku udah mulai cari-cari tahu lah. Nah, itu menurutku untuk bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan, ya kamu harus tahu dulu dunia itu dulu. Maksudnya kamu kalau emang kamu udah ngerasain kayak seneng lah, oh aquaculture kayak gini ya. Nah, pasti kamu akan kepo, akan cari-cari tahu. Nah, terus kalau gitu. Oke. Nah, sebelum wisuda artinya gitu. Nah, kalau sebelum wisuda ya kita, setelah aku skripsi itu mulailah kayak cari-cari lowong pekerjaan, dari mulai billing ID, job street, kemudian cari-cari tahu perusahaan mana nih yang bisa dimasuki kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya kecantol lah salah satu pekerjaan yang alhamdulillah bisa di posisi inilah kayak gitu kalau aku. Oke, menarik banget ya Mbak. Kalau misalnya dari Mas Ceter ini gimana Mas? Bisa diceritain sedikit nggak Mas? Ya kurang lebih sih kalau dari aku sih yang tadi Vini udah jelasin. Kita kan awal-awal itu, saya sendiri awal-awal belum tahu aquaculture ini ngapain, kayak gimana. Semua itu kan harus ada prosesnya ya. Jadi waktu pas magang, waktu pas PKL itu benar-benar kita tuh harus mendalami sekali itu untuk di bidang perikanan khususnya ya. Karena kan saya berbicara di bidang perikanan, soalnya kan sekarang pekerjaannya kan bukan hanya di budidaya saja seperti itu. Nah, sama kayak halnya Mbak Vini, di situ saya juga mendapatkan pekerjaan sebelum wisuda, jadi setelah lulus dulu kayak gitu. Nah, di situ tuh memang saya sudah tertarik sih sama beberapa perusahaan. Nah, di situ juga saya sudah menyebar CV lah kayak gitu di beberapa perusahaan juga. Salah satunya kan alhamdulillahnya juga terikatnya pertama kali itu di Aruna. Kemudian saya juga pernah dapat panggilan juga di situ di Jala juga, cuman karena saya sudah memilih Aruna, mungkin ya jodohnya masih ada di sini kayak gitu kan. Nah, kalau untuk di pekerjaan sendiri ya, memang dari mulai semester akhir kayak gitu, semester 5, 6, 7 harus lebih dipersiapkan sih. Jadi sebelum skripsi itu kita harus tahu dulu arah kita itu mau kemana kayak gitu. Kalau bisa kayak gitu kita planning nih, magang mau di mana, PKL mau di mana, kemudian skripsinya itu nanti apa. Nah, kalau untuk yang orang-orang idealisnya kan seperti itu. Untuk yang sejalur semua kan, kalau orang-orang yang idealis. Tetapi kan
semua kan tergantung pada usaha masing-masing seperti itu. Nah, makanya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu, jangan pernah ragu untuk membuka link kayak gitu. Sama halnya kayak Mbak Vini, saya juga mencari-cari di info-info loker, di link ID, terus kemudian di Jobstreet, di Telegram juga, di beberapa website-website juga kayak gitu. Jadi jangan males lah untuk kayak mencari-cari informasi tentang lowongan pekerjaan kayak gitu sih. Wah, berarti menarik banget ya dari Mas Ceta dan Mbak Vini itu memang ada perjuangan di balik itu semua ya. Dan juga buat aku friends nih jangan pernah malas untuk magang dan harus explore diri selagi masih kuliah. Bener banget ya. Nah, ya betul. Nah, apalagi apalagi waktu di magang itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang belum kita dapatkan di perkuliahan seperti itu, karena kan seperti contohnya saya di PKL itu di Udang juga, di BL Perigi itu saya sendirian. Jadi di mana waktu itu semua ilmu yang saya dapatkan itu baru semua kayak gitu. Nah, makanya mulai dari situ saya udah mulai nih timbul rasanya, oh gini ya dunia perikanan, kok asik kayak gini, lama-lama kok menyenangkan kayak gitu. Makanya saya tekuni kayak gini. Wah, kalau aku boleh nambahin nggak dari ini ya? Mbak, boleh. Tadi nyinggung ke teman-teman ya. Yang pertama itu yang aku soroti dari perjalanan menuju mencari kerja gitu ya. Yeah. Teman-teman harus yakin dulu lah gitu ke diri sendirilah kayak gitu. Kadang kita sebenarnya pekerjaan itu tuh sesuai dengan kita, tapi kadang kita nggak yakin untuk bisa mencoba lah, untuk bisa melamar kayak gitu. Nah itu tuh salah satu hal yang bisa merugikan teman-teman sendiri kayak gitu. Terus juga tadi menyangkut magang kayak gitu tuh kalau bisa udah sedikit di planning lah di semester 5, 6. Aku itu sih setelah semhas aku magang lagi, magang mandiri. Aku emang untuk rencana untuk bisa lihat dunia perikanan lebih luas ya aku magang, walaupun ya nyambi skripsi kayak gitu. Habis semhas menyiapkan mental untuk ujian, aku nyambi magang kayak gitu. Itu sebenarnya berguna banget karena ketika kita udah semester 7 kayak gitu kan arah kita udah langsung kerjaan. Mungkin semester 5 kita nggak berfokus nih untuk mencari relasi di kerjaan kayak gitu. Tapi ketika kita semester 7 mungkin kita bisa alhamdulillahnya dapat kerjaan di dunia yang kita juga pernah magang, itu membantu banget kayak gitu. Ya intinya teman-teman harus percaya diri lah kalau mampu, dan ingat jangan takut lah. Aquaculture Untidar itu kecil kayak gitu, belum punya alumni, itu tuh jangan mandeng ke situ. Kita itu kalau udah di dunia kerja kita itu semuanya sama. Yang membedakan kita ya pengalaman kita, terus pola pikir kita kayak gitu. Makanya teman-teman ketika di kuliahan bentuklah itu pengalaman, pola pikir yang bisa mendorong teman-teman bisa bersaing lah kayak gitu. Buktinya ada kan Aquaculture Mas Ceter yang bisa lulus, bisa dapat kerja setelah lulus kayak gitu. Jangan merasa kecil lah, apalagi ngerasa kalau Untidar ini nggak ada nama gitu, janganlah. Iya, berarti harus bangga ya Mbak dengan prodi kita ya Mbak. Benar. Apalagi sekarang sudah punya alumni yang luar biasa ya Mbak, sama Mas Ceter. Aduh. Oke, pembicaraan yang menarik ya pada episode kali ini ya. Terima kasih kepada Mas Ceter dan Mbak Vini yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk ngobrol bareng di Aquatutur episode kali ini. Mungkin ada nih sepatah dua patah kata penyemangat buat mahasiswa yang mungkin akan segera lulus menyusul Mas Ceter dan Mbak Vini. Mulai dari Mbak Vini dulu deh.
Mas Ceter dulu aja. Oke, berarti Kayaknya Mas banyak Ceter. banget itu pesan-pesannya buat teman-temannya. Aduh, Yang cowok-cowok. Oke, sama aja boleh sih dari Mas sebenarnya. Ceter. Nah, jadi ya kalau pesannya untuk sama teman-teman, khususnya untuk di Aquaculture Untidar juga, keluarga besar mahasiswa Aquaculture Untidar, ya tetap semangat terus, kita cepat diselesaikan untuk perkuliahannya, kayak gitu. Kemudian kan untuk dunia pekerjaan ini benar yang disampaikan sama Mbak Vini tadi, kalau misalnya kalau untuk masuk dunia pekerjaan ini tidak memandang kampusnya sebesar apa sih, akreditasinya itu seperti apa sih, tapi dari kemauan diri kita sendiri, dari tujuan kita, dari niat kita, usaha kita, itulah yang kita nilai untuk nantinya di dunia pekerjaan. Buktinya Mbak Vini saja wanita bisa menjadi orang lapangan juga, itu kan hebat kayak gitu. Nah juga kan ada lagi teman-teman kita seperti kayak Mbak Wiwit yang sudah bekerja, kemudian dari teman-teman yang lainnya juga ada yang freelance, bahkan udah ada yang buka usaha sendiri kayak gitu. Nah itu kan kita bisa sharing-sharing seperti itu teman-teman. Nah makanya idealis itu memang perlu sih. Saya sendiri kan waktu itu memang bingung nih antara idealis ataupun realistis. Idealisnya dalam artian, aduh aku uh, udah di jurusan perikanan nih. Aku harus ambil pekerjaan yang sesuai sama jurusanku. Tapi sisi lain di realistisnya kerja di mana aja tuh bisa kok. Bukan hanya di budidaya saja, buktinya kan saya juga di uh, hasil pemanfaatan juga kayak gitu. Nah, tapi kan semua tergantung dari niat sama usaha dari teman-teman yang lainnya. Makanya mulai dari sekarang kayak gitu dari teman-teman nih, apalagi kan sudah ada angkatan 2022 juga ya, yang saya tahu 2021, 2020 juga sudah harus mempersiapkan, bukan hanya 2019 saja, sudah harus mempersiapkan matang-matang, harus mencari planningnya nih, mau magang di mana, mau menjalin relasi di mana, caranya mengembangkan diri itu seperti apa, harus pintar-pintar di sana. Masih banyak kok peluang kita di dunia pekerjaan. Setelah lulus dari universitas itu masih panjang, masih terbuka lebar untuk diri kita sendiri ya, untuk alumni Aquaculture Untidar kayak gitu sih. Itu sih jadi ya terus semangat. Kalau saya sendiri itu punya moto sih. Kalau untuk memajukan dunia perikanan dan memajukan dunia perikanan dan kelautan itu adalah tujuan. Berprogres untuk mencapai tujuan adalah keharusan. Jadi semua itu bisa karena terbiasa. Jadi ya itu sih untuk pesan dari saya. Tetap semangat terus untuk teman-teman Aquaculture Untidar. Oke, jadi Mbak Vini nih, boleh nih. Oke, kalau dari aku, teman-teman jangan membandingkan diri dulu dengan orang lain. Proses dari orang lain itu nggak bakal sama. Teman-teman harus yakin bakal ada waktunya. Nah, ketika diberi waktu, manfaatkanlah semaksimal mungkin. Baik yang angkatan 2018, insya Allah pasti aku yakin teman-teman bakal jadi orang hebat. Kita akan jadi orang hebat, walaupun angkatan pertama. Kemudian angkatan selanjutnya 2019 yang mungkin sedang pusing skripsi, ingat jalani prosesnya aja. Capek di skripsi itu bakal membuahkan hasil nanti kalau kamu udah dinyatakan lulus kayak gitu. Kemudian untuk adik-adik yang di 2020 sampai 2022, selagi masih ada waktu, berproseslah, cari kenyamanan kamu, jangan membandingkan lah intinya dengan capaian dari orang lain ataupun prestasi dari orang lain, karena percaya diri kemudian fokus tujuanmu itu bakal membuatmu berhasil dan mendapatkan hasil yang terbaik kayak gitu kalau dari aku. Oke, terima kasih nih buat Mas Ceter dan Mbak Vini. Semoga sukses selalu dan tetap semangat ya Mbak, jaga kesehatan selalu. Amin. Ya, episode kali ini ya. Teman-teman yang lain mungkin yang ingin sharing
angkatan 2018 ini nggak menutup diri, silahkan mau sharing ke siapapun, set aja kan punya grup ya. Kita mungkin nggak pernah lihat 2021, 2022, nah mungkin bisa kontak-kontak aja ya 2018 kayak gitu pesan aku. Bener itu. Jadi kayak kontakku juga ada kan di grup juga, dan juga banyak juga teman-teman yang masih ada di sana. Oke, sekian episode kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini. See you in the next episode. Bye-bye.